ketemu lagi sama aku Dea. Di sini aku bersama dua teman hebat aku. Ada siapa nih? Ada Atifa di sini. Ini Ada Princess Kia di sini. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita mau ngobrol santai aja. Langsung aja ya ke pertanyaan pertama yang udah aku kepikiran. Pertanyaan pertama itu adalah 2-3 hal yang kamu dapat di umur yang udah segini. Apa aja, kan pasti ada banyak sekali pelajaran yang bisa didapat ya sih, kan banyak banget ya. Ada yang mau pertama nggak jawab? Sifat dulu mungkin. Jangan apa mungkin? Aku dulu apa pelajaran yang dapat? Iya, di umur yang segini. Oke. Kalau mungkin kita pas SMA di umur 18, 19 gitu, dan 17, 18, 19, itu kan kita ada di masa yang ambis banget ya. Kayak ambis, kita punya planning, banyak hal-hal yang mau dikerjain menuju umur 20 tahun. Dari mulai kuliah, pendidikan, karir. Cuman ketika aku di umur sekarang nih, di umur 21 tahun, apa yang udah aku susun dari umur 17 tahun itu kan nggak semuanya terrealisasi ya. Jadi di umur sekarang itu aku kayak menurunkan standar aku, apalagi kayak kalau misalnya aku ke orang lain gitu loh. Ke orang lain tuh ekspektasi aku mulai aku turunkan, karena gak semua orang itu sepaham sama apa yang kita mau. Dan lebih kayak mengandalkan diri sendiri, jangan bergantung ke banyak orang. Karena di umur yang sekarang kalau tergantung banyak orang, ya kita udah ngalamin ya kecewa sama banyak orang. Makanya di umur yang sekarang kayak lebih minta sehat, kuat, mental, fisik, biar kuat lah menjalani hidup yang gede-gede. Sangat gede-gede. Itu sih dari aku. Semua Pelajaran yang udah diambil ya. Lebih tepatnya kata kuncinya itu ikhlas. Ikhlas itu sudah menjelaskan segalanya setelah kita lulus sekolah. Karena kehidupan lulus setelah sekolah itu kita nggak sama ya, dimana kita tuh menentukan arah tujuannya masing-masing. Yang mungkin ada sesuai ekspektasi, ada yang nggak sesuai ekspektasi gitu. Nah di situ kata kuncinya kita adalah belajar ikhlas. Karena mungkin hampir 99% orang itu hidup tidak sesuai dengan alur planningnya masing-masing. Nah di saat itu juga kita harus gimana caranya ikhlas, gimana kita cara menjalankan hidup selanjutnya tanpa yang gak sesuai sama ekspektasi. Karena yang namanya ikhlas itu susah gak sih? Mungkin ada orang yang udah ikhlas tapi kadang 99% ikhlas, 1%-nya mungkin masih terbayang kayak harusnya gue tuh kayak gini gitu. Jadi kayak lebih menurunkan ekspektasi aja sih. Dan kayak lebih chill aja di umur yang sekarang, kayak sehat aja. Sehat aja udah Udah keren, alhamdulillah banget daripada gantung diri ya, daripada gantung diri ya. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Kalau aku pribadi sih sebenarnya sama kayak si Siva, ikhlas. Kayak apa ya, setelah lulus tuh kayak untuk belajar menerima. karena berdamai buat lulus dulu. Mungkin berdamai dengan yang ekspektasi yang udah kita buat sendiri gitu sebenarnya. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya yang bikin pusing juga sebenarnya diri kita nggak sih? Iya. Makanya gimana caranya biar kita tuh bisa berdamai gitu loh. that's right. Iya gitu sih. Jadi sebenarnya berdamai dengan diri sendiri, ikhlas. Oke, di antara kalian ada yang mau memberikan pertanyaan apapun biar kita sama-sama berpikir, ada nggak? Di umur 21 tahun ini apa sih harapan dari kalian gitu, melihat hidup yang kayaknya tahu lah banyak berita, kayaknya bangun tidur tuh pas melihat berita kayaknya berita buruk lagi, yang kayak gitu lagi, korupsi lagi, apa segala macam, terus isu Palestina yang Zionis semakin gencar kan. Kayak apa sih pesan kalian buat anak-anak usia kita di luar sana gitu loh? Harapan ya? Iya, dan harapan. Kalau aku sih ya, aku dulu ya. Dalam pesan dan harapan. Pesan-pesannya di umur 21 ini jadi lebih paham kayak udah sih biarin ya. Kalau mau jadi konten creator nggak boleh malu loh.
kesan-pesan kalian ya, kesan-pesan buat kalian yang masih di bawah kita lah ya, sebenarnya lebih kalian harus bener-bener manfaatin waktu. Kemudian yang kedua harus lebih banyak explore, karena emang kayaknya dulu-dulu tuh aku kayak kurang apa ya, masih ke zona nyaman gitu loh. Jadi kadang kurang mengetahui dunia sebenarnya, dengan maksud tuh kayak misalnya kurang baca bukunya, nggak ada pengalaman apapun gitu. Jadi kayak dulu tuh kayak jadinya so tau gitu loh. Sedangkan sekarang ini tuh Supaya kita jalan aja kita kayak belum ngerti. iya, jadi ya buat kalian harus dimaksimalin waktunya sebaik-baiknya mungkin, karena ya kalau udah di sekarang ini ya udah apa ya, Mumpung masih di waktu produktif Iya, kan, masih otak kita tuh masih produktif, cepat berpikir, iya. badan juga masih sehat lah ya. ya gitu. Terus kalau misalnya harapannya ya di umur yang 21 ini ya Udah lagi mikir ini. harapan di umur 21 ini sebenarnya ya di umur sekarang ini aku lebih memikirkan maksud tujuan kita hidup tuh buat apa. Bener Jadi banget. sekarang aku tuh kayak ya kita tuh mau ngapain sih di dunia ini. Masya Allah, tabarakallah. Kayak emang sekarang lebih Ya benar. lebih kayak gitu Ya, karena bener nggak sih kalau misalnya kita nggak mikirin buat apa lagi coba ya, kalau kita nggak contoh ke sana dari sekarang. Walaupun emang kadang ada aja pikiran-pikiran ya pengen kayak FOMO sama yang lain-lain orang-orang di usia kita, cuman kadang lagi-lagi alhamdulillah nih ya kayak ya maksudnya kita tuh di sini ya sementara gitu loh. Jadi apapun yang aku lakukan ke depannya pengennya bisa lebih mengarah kepada hal-hal yang bermanfaat. Bener banget sih. Oh my god! Gitu sih. Kalau kalian gimana? Mbak Tosifa gimana sih? Ada banyak kesan-kesan. Iya, pesan-pesan buat mereka. Ada. Kesan-kesan aku sih, aku cuma pengen generasi selanjutnya setelah aku gitu. Udah malah kan kita di masa-masa mungkin kalau dibilang masa peralihan ya, ibaratnya kayak dari masa zaman 90 ke 2000 gitu. Dimana yang dulunya ngalamin masa itu gitu. Yang dimana kita melihat dari teknologi Ya, gitu. semakin pesat informasi kita dapat. Benar, itu tuh lebih dimanfaatkan lagi, tidak buat senang. Itu aja sih sama ya tadi dibilang Dea, sama produktif gitu. Karena kan banyak, karena dari semenjak kita ngajar itu melihat anak-anak zaman sekarang lebih ya, coba dilihat anak umur 3 tahun, udah ngerti yang namanya media sosial, udah ngerti kenal artis, kenal tempat-tempat terkenal, tempat FOMO gitu. Dari situ kita kayak melihat, wah mereka umur 3 tahun aja sudah bisa, ibaratnya gayanya hampir sama dengan anak-anak umuran sekitar, anak-anak Sebenarnya itu ada dampak, ada positifnya juga sih. Iya. Cuman dari orang tuanya, tetap harus memantau. gurunya itu harus lebih ngasih tahu itu sih. Gitu. Kayak dibekali ilmu, Iya, dibekali. gitu loh. Takutnya dia kaget karena banyak informasi yang dia dapat dan belum tentu semuanya benar kan. Ya, Belum karena tentu kan semuanya yang akurat. namanya ibaratnya di media sosial itu cuma sekedar informasi, bukan ilmu. informasi yang tidak bisa dibatasi. Iya. Karena banyak banget kalau misalnya kita mendalami link itu, kita nggak tahu isinya apa, dan itu kan secara Iya, cuma pribadi, sekedar informasi aja. gitu. Dia nggak tahu itu yang baik Itu gitu. harapan aku, cuma ya nanti aku juga sebagai orang tua juga ingin anak-anak aku tuh Lebih siap bisa lebih siap menyiapkan gitu generasi yang lebih baik lagi. Apalagi Amin banget. tuh, apalagi kayak di sini aku posisinya udah ngajar, dan gimana, jangankan umum deh, masalah agama aja mereka tuh kurang yang kuliah tuh. Mereka hanya tahu sekedar sekolah main HP udah gitu, nggak tahu apa yang harus disatu. Karena jadi kita sebagai dan peran orang tua, kita nih yang masih di umur segini, mempersiapkan jadi orang tua itu gak gampang. Bahkan sebenarnya gini nggak sih, kayak misalnya TK, SD dia tuh masih deket lah sama Ya, misalnya gitu, tapi pas ke SMP, SMA dia tuh kayak makin jauh. Kayak misalnya di SD ada sholat duha berjamaah, SMP nggak ada kan, jadi dia melupakan tradisi-tradisi yang itu tuh emang baik gitu loh. Di perguruan tinggi apalagi tempat kuliah itu kan bener yang sendiri-sendiri ya. Jadi kalau misalnya emang dia nggak bisa ngejaga diri sendiri, nggak dibekali ilmu, ya dia bakal kegerus arus nggak sih. Pas TK, SD masih dalam koridor batasan, ada orang tua yang membimbing, ada guru. SMP, SMA bahkan kuliah itu lebih bebas lagi.
kalau dia nggak punya pagar atas dirinya sendiri itu aduh bahaya banget sih. Dan harapan aku karena di saat generasi Z ini kan sudah beralih ingin menjadi orang tua ya. Aku coba pengen generasi Z itu jangan peran orang tua ketika menjadi orang tua itu, karena peran orang tua itu sangat penting dimanapun. Jadi aku melihat generasi Z itu, Gen Z itu lebih yang ketika udah punya anak ya, lebih memanfaatkan sekolah dan pengajian. Jadi mereka tuh Sebagai tempat pendidikan, hanya di sekolah dan bener. hanya di sekolah dan di pengajian di tempat-tempat tertentu. Padahal di rumah itu madrasatul Ah, ula. di rumah itu padahal yang lebih utama apalagi peran orang tua gitu aja. Dan harapannya apa ya? Makin semangat lagi dan melek gitu loh. Melek tentang masa depan. Karena kita kan ya kalau dihitung Masehi ya, kita mau tahu. Bagaimana juga didik lah. Maksudnya kita juga harus lebih melek, kita harus belajar banyak. Kita juga harus belajar terus ya walaupun Ya, semangat dan belajar. tetap harus berdoa. Kalau untuk kalian di jalan ke arah jerama kita tuh apa sih? Kalau seperti kalian ya sama aja. Cinta itu bukan sekadar Kalau nih aku ingat banget kalau kata Ustaz cinta itu yang bisa bawa kita ke dalam makna sakinah. Nah, kecuali kalau sakinah itu kita mau ke kan dia apa coba sakit turun tuh saat bersamanya kita tenang informasi aman kecuali ya tenang itu kalau tenang pasti kita merasa aman. Nah kita itu pas masih ini kita jadi basket tadi kan bagus lah yang aku dapetin dari Samson itu dari Saferi, dia tuh bilang kalau misalnya di set kita nih perhatikan sakinah itu bisa kita usahakan dari sekarang. Nah sehingga nanti kalau misalnya kita bisa ada sakinah perempuan, laki-laki juga ada sakinah, ya sama-sama tenang, ya sama-sama merasa cukup atas dirinya, cukup dalam hal apapun ya, bukan cuma sekedar finansial, tapi mental, ilmu nih yang paling utama. Ya, ilmu deh, mental, finansial. Si perempuan udah cukup dengan sakinah, laki-laki udah sakinah. Ketika sakinah dan sakinah itu digabung, maka akan menciptakan namanya mawaddah dan warahmah. Masya Allah. Jadi mawaddah dan warahmah itu memang udah Allah janjikan pasti akan ada. Siap banget ini sakinah mah. itu yang kita harus mengusahakan kan warahmah kasih sayang Allah ya. Nah untuk mendapatkan kasih sayang Allah kan kita harus kayak merayu-rayu, kayak apa sih, kita kalau misalnya dikasih mau disayang sama orang aja kita kayak mendekati gitu loh, kayak PDKT dulu kan, kita merayu-rayu, kita kayak lembut baik-baik. Nah itu makanya sakinah itu dimulai dari sebelum menikah. Jadi ketika kita menikah dengan laki-laki nih Ya menikahnya dengan laki-laki masih banci. ya, dengan laki-laki yang sudah siap ya, kita tuh udah harus mendapatkan sakinah atas diri kita. Ya oke. Kita bisa Masya Allah sakinah ke Masya Allah banget, Masya Allah. kedatangan bintang Iya. tamu yang Tapi gue sakinahnya sama yang beda agama gimana dong? Udah itu susah. Itu juga itu konsep Tuhannya aja ada beda. iya ya berarti hal-hal Nggak kayak gitu bisa. seharusnya dijauhin ya Tip ya. Itu dijauhin banget karena itu kan ya itu tuh basic loh. Gimana kita mau ngomongin nikah ya Oke. Jauh banget jauh kayaknya banget, ya. jauh banget. Ya tapi ya itu gue ngerasa sakinahnya sama yang beda. Itu bukan sakinah, itu nafsu. Soalnya sakinah itu kan, kenapa dia bisa tenang? Karena itu deket sama semakin dekat dengan fitrahnya, semakin dekat. Deketnya dia sama Tuhannya. Beda. Bercanda. Semakin dekat ya, semakin dekat dengan fitrah kita kan, makanya ada hadis manusia itu, setiap manusia itu diciptakan dalam keadaan Islam. Tinggal gimana ayah ibunya itu menjadikan dia itu seorang Yahudi, Nasrani, atau baik Kristen, Yahudi atau Nasrani. Nah itu ada hadisnya jelas ya, tahu kan? Masya Allah. Ya. Nah kan berarti fitrah sama manusia berarti Islam kan. Nah semakin kita terdekat sama fitrah kita, semakin kita terdekat sama Tuhan kita, agama kita, kan kita akan mendapatkan rasa ketenangan. Nah coba kalau misalnya kita banyak berbuat dosa, kita deg-degan lah, takut orang tahu, takut kita dosa Iya, iya. kan. Tapi Tip berarti orang yang Kristen misalnya ya. Iya. Berarti sebenarnya di mata Allah itu mereka Islam. Atau gimana ya maksudnya? Oh yang hadisnya gitu. Iya, Kan itu tinggal gimana orang tuanya menjadikan itu seorang Yahudi, Nasrani atau Islam. Ya pokoknya Kristen. Nah terus
gitu kayak ya pokoknya orang kafir kan sebenarnya Islam. Mbak tahu tuh sebenarnya enggak lah. Kalau kan pokoknya mereka mah menganggapnya semuanya hamba Allah. Enggak lah, kalau gitu kan pluralisme agama dong. Pluralisme agama itu paham menyamakan semua agama itu sama. Ibarat roda nih, roda kan ada garis-garisnya. Nah, di tengah-tengah ada porosnya kan. Terus mereka tuh menganggap pluralisme agama, poros-porosnya itu agama. Salah. Oh iya salah. Menganggap semua agama benar. Selain kita sebagai orang Islam itu eksklusif loh, bukan inklusif. Inklusif itu bersama-sama bareng-bareng inklusif. Tapi kita tuh eksklusif loh. Iya paham. Nah, kita sebagai orang Islam kita tuh harus mengakui dan harus yakin bahwasanya hanya Islam satu-satunya agama yang diterima cuman diterima oleh Allah, agama satu agama, cuman agama yang benar dan diterima oleh Allah, cuma satu Islam. Lainnya nggak terima. Jadi kalau misalnya dia udah balik nih, contoh misalnya ada orang pedalaman, dia tuh nggak tersentuh sama Islam, nggak tersentuh dakwah, terus tiba-tiba dia meninggal. Jadi bisa masuk surga dengan cara yang orang awam itu kan om. Oh iya paham ya. Iya kan? Kan di zaman sekarang coba. Iya di zaman sekarang iya betul. Yang nggak tersentuh. Kayaknya mungkin impossible Berarti deh. ada kemungkinan kalau misalnya ada orang yang tinggal di pedalaman dan dia tuh minim ilmu akan agama. Ya dan itu berarti tugas kita banget dong. Kalau Tugas, misalnya iya, tugas sampai ada kita ya. tugas kita banget dong. Di informasi yang masif banget kayak gini. Seharusnya di era sekarang tuh udah nggak ada lagi malah. Iya, ya, berarti agama tugas ini. kita aja nih berarti nih kayak DP itu banyak banget kan dari makanya SKID kompetensi itu dia punya program namanya Dayu Pedalaman. Nah, dia tuh 2 tahun loh di situ dia dakwah di mana daerah NTT bener-bener yang pelosok banget, Bogor yang pelosok banget, bener-bener yang nggak tersentuh. Air susah, Emang di sana susah ya? NTT yang pelosok banget, sinyal susah apa segala macam masih ada sih. Tapi Emang di tahu sini ya nggak kalau ada? tahun sekarang. Hah? Emang di sini nggak ada? Di sini udah nggak ada, apa ini kota loh. Papua. Ya nggak ada itu. Papua emang bukan pelosok. Emang Papua NTT. Kita Papua bagian itu Oh iya. apa begini? Oh iya